Wah, Assalamualaikum Bu Wardah Al-Katiri. Waalaikumsalam, Pak Istas. Apa kabar Bu? Lama nggak ketemu ini. Iya, lama nih nggak ketemu gara-gara pandemi. Iya, sebelum pandemi juga jarang ketemu ya di kantor. Iya, iya. Iya, Bu Wardah Al-Katiri PhD. Beliau ini PhD-nya di bidang sosiologi di Universitas Canterbury, New Zealand. Iya, betul. Nah, Bu Wardah ini sekarang saya lihat sebagai research scientist human ecology ya, dan kemudian Bu Wardah juga ketua PPMPI, Pusat Pengembangan Masyarakat dan Peradaban Islam. Iya, betul. Juga dosen juga ya? Dosen di mana, Bu? Saya juga ngajar kok di UNUSA, di IKM. UNUSA, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Bu ya? Surabaya, iya. Oke, IKM berarti Ilmu Kesehatan Masyarakat. Betul, karena saya kan di kesehatan lingkungan ya. Saya di IKM saya bisa ngajar kesehatan lingkungan gitu. Oh iya. Ngajar mata kuliah apa Bu di sana? Kayak misalnya pencemaran air, terus bagaimana membuat air minum bisa layak minum kayak gitu-gitu deh. Lalu pemberdayaan masyarakat seperti apa itu kan lebih ke arah sosiologi. Kalau pemberdayaan masyarakat itu kan ke sosiologi. Kalau masalah pencemaran air apa itu kan background saya ini kebetulan interdisiplin Pak. Jadi akhirnya saya bisa ngajar banyak gitu. Saya juga ngajar filsafat karena salah satu bidang saya juga di filsafat gitu. Oke, saya lanjutkan ini ke risetnya Bu Wardah ini. Ini saya sudah googling ini. Wah. Bu Wardah ini itu mempelajari juga meneliti atau meriset tentang ekonomi syariah community muslim. Juga tentang Islamic Global Environment Government. Nah, nggak tahu nih government-nya bagaimana nanti saya nanti saya tanya-tanya tentang itu, tapi saya lanjutkan. Beliau juga belajar tentang organic lifestyle. Wah, ini organic lifestyle ini apalagi nih. Terus religious extremisme dalam perspektif sosial intuisi. Wah, yang bahas masalah apa itu? Radikalisme atau cadar atau apa itu ya. Terus riset juga masalah nasionalisme dan keimanan, terus teori evolusi dan Adam. Wah, ini juga banyak ilmunya ini. Risetnya ini kayaknya luas sekali ini ya dibahas. Lagi sebetulnya benang merahnya relocation, sustainability and Muslim communities. Ini yang poinnya di situ ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu, riset-riset jenengan itu tentang apa saja, Bu? Oke. Jadi sebetulnya gini Pak Istas, ada satu kata ya, itu semua itu saya tuh menggeluti bidang interdisiplin. Jadi bidang interdisipliner yang tentang hubungan antara manusia dan alam dan lingkungan. Alam maksudnya lingkungan hidup, ya. Nah, yang begitu itu namanya human ecology. Jadi artinya hubungan antara manusia dan alam. Karena apa? Karena itu meliputi satu ilmu alam sendiri dan yang kedua ilmu manusia, ilmu sosial. Nah, ilmu sosial itu ada masalah ilmu politik, ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Karena kalau kita lihat problem kerusakan lingkungan sekarang ini kan yang parah ya, bisa kita katakan polusi di mana-mana, ada ancaman perubahan iklim, ada ancaman habisnya sumber daya alam. Itu nggak bisa dilihat cuman sebagai persoalan lingkungan itu sendiri. Tapi harus dilihat bagaimana perilaku orang, masyarakat terhadap alam di tempat dia berada itu. Jadi di situ berarti kita ngelihat politiknya bagaimana, sistem politiknya di tempat itu seperti apa, ya kan? Lalu sistem ekonomi, paradigma ekonomi di tempat itu seperti apa? Perilaku orang terhadap alam seperti apa? Perilaku ekonominya, perilaku ekonomi konsumsinya, produksinya kayak apa gitu Pak? Terus sisi antropologi melihat budaya orang seperti apa? Budaya mereka itu kan mempengaruhi perilaku dia terhadap alam, toh. Jadi apakah budayanya itu materialistik ataukah spiritual? Itu kan berbeda. Orang yang materialistik pasti menghabiskan kan seperti itu. Nah, di sosiologi pada akhirnya kan saya penelitian doktoral saya jatuhnya ke sosiologi
karena problem yang saya teliti memang interdisiplin. Nah, di sosiologi itu lebih ke arah bagaimana bisa perilaku aplikasinya untuk mengurangi persoalan itu. Nah, akhirnya kita lihat apa? Social movement, gerakan-gerakan sosial untuk lingkungan. Lalu apa? Pemberdayaan komunitas untuk menghadapi persoalan lingkungan seperti apa. Itu jatuhnya berakhir di sosiologi. Kebayang ya, Pak Isas ya? Wah, Jadi, rumit sekali sepertinya. Ya, jadi Sebentar, memang Bu. soalannya Apa disiplin. yang interdisiplin. Jadi apa mulai dari culture, Ya, religi, government. Nah, antropologi culture itu meliputi religi, agama di dalam. Oh ya, di dalamnya itu ya, oke. Lalu kalau politik, sistem politiknya. Sistem politiknya. Ya, jadi dari kacamata politik terhadap persoalan ekologi ada. Memang babnya ada, tapi untuk studi human ecology itu melihatnya begitu. Jadi kalau ada problem lingkungan, jangan cuma dilihat lingkungannya, lihat bagaimana iya. Bu, kasih contoh, Bu. Kasih contoh misalnya kalau politik itu apa contoh? Misalnya apa? Penanaman kelapa sawit kah? Apa itu contohnya gimana, Bu? Oke. Contohnya, suatu sistem politik itu kan kekuasaan ya, Pak ya. Kekuasaan. Jadi, politik yang sentralistik, yang sangat terpusat, sama politik yang desentralistik, yang dibagi-bagi ke bawah, itu pasti dampaknya terhadap lingkungan beda. Kalau politik yang sangat terpusat, itu maka keputusan semua kebijakan itu dibuat di pusat. Padahal pusat itu tidak begitu tahu keadaan lingkungan di tempat yang jauh-jauh, apalagi kalau negaranya besar. Ya, semakin besar negara, semakin sentralistik pemerintahan, biasanya semakin rusak alamnya. Karena memang makin besar dan makin sentralistik, dia makin tidak tahu. Contohnya saja nih, kayak di Jawa gini, kita kan nggak tahu Papua itu seperti apa. Ya kan jauh, bahkan mungkin nggak pernah ke Papua orangnya yang jadi pemerintah itu, yang duduk di pemerintah, padahal dia mengambil kebijakan tentang Papua. Misalnya, kebijakan lingkungan, mengeksploitasi alam. Misalnya nih, saya bukan bersifat provokatif ya, tapi maksud saya hal-hal seperti itu tuh karena terlalu besar dan terlalu sentralistik. Beda seandainya pemerintahannya itu desentral. Jadi keputusannya itu diputuskan orang Papua sendiri kan beda. Orang Sumatera sendiri, orang Kalimantan sendiri, tentunya memutuskan tentang eksploitasi alam di sana kan dia pertimbangkan dampaknya ke situ, masyarakatnya seperti apa. Karena dia berada di situ. Tapi kalau jauh, terpusat, ya akhirnya rusak gitulah kira-kira. Bayang ya Pak ya? Bayang. Bu, kalau sekarang antronomi, apa tadi? Culture, ya, antropologi itu apa contohnya, Bu, misalnya? Kalau antropologi budayanya, Pak. Jadi artinya contohnya gimana? Contohnya budaya orang yang spiritual. Spiritual itu artinya budaya yang orang zaman dulu. Itu lebih spiritual. Jadi dia definisi kebahagiaan atau definisi good life, hidup yang baik itu bukan ditentukan oleh punya apa. Kalau sekarang kan hidup baik itu punya apa, ya kan? Apa yang dicapai. Nah, kalau sudah ngomong punya apa itu akhirnya sifatnya ke arah konsumerisme, konsumtif. Itulah yang disebut budaya materialistik. Jadi orang bisa dikatakan seluruh dunia itu sekarang sudah jadi fenomena global. Dulu tiap-tiap daerah itu punya budaya sendiri-sendiri. Kalau sekarang ini bisa dikatakan budaya yang populer itu adalah budaya materialistik. Ya, semua itu mengukur hidup yang baik, hidup yang enak itu adalah punya ini, punya ini, punya ini. Nah, itu membuat mendrive orang untuk terus berkonsumsi. Nah, itu akhirnya apa loh? Kalau orang mengkonsumsi itu ngambilnya dari mana? Kan dari alam. Semua yang kita konsumsi ini kan berasal dari alam. Jadi itu kaitannya juga ke perilaku ekonomi. Ekonomi itu kan produksi dan konsumsi, ya kan ya. Jadi kalau masyarakatnya itu konsumtif, semakin konsumerisme semakin tinggi, kayak Indonesia, saya gini aja Pak Isas, saya kecil sama sekarang aja beda sekali kok. Artinya, gimana bedanya? Artinya oke, kita bisa melihat kalau yang di kota-kota kita bisa bilang, oh ya baguslah di kota sekarang. Tapi kan dulu waktu kita kecil itu kita mudah puas dengan apa yang kita punya.
Nah, sekarang itu di-drive keinginan untuk berbelanja, untuk memiliki. Jadi artinya orang menjadi susah bahagia karena kebahagiaannya itu harus dikaitkan dengan memiliki A, B, C, seperti ya kan, yang itu kan budaya itu Pak. Itu diciptakan ya kan, diciptakan oleh diiklankan ya, diiklankan begitu. Diiklankan atau diciptakan. Betul, terutama iklan ya. Orang yang terpapar terus-menerus pada iklan, disuruh nonton, disuguhin tontonan kehidupan artis A, artis B. Kan sekarang itu kan seperti itu. Udah lama sih, sejak mungkin 10 tahun belakangan ini sejak ada acara di TV yang namanya apa itu Pak? Kayak cek recheck ya, bukan ya? Apa yang kehidupan artis-artis itu Pak? Oh, insert. Ya, itulah semacam itu ya kan. Nah itu akhirnya kan orang melihat kehidupan glamor dan itu diidolakan gitu kan. Jadi itu namanya budaya yang mempengaruhi perilaku orang terhadap alam. Orang juga makin lama makin nggak peduli bagaimana dampak yang keputusan yang dampak sikap dia berbelanja terhadap alam tuh sudah putus hubungannya. Contohnya Bu, contohnya yang bisa merusak kebutuhan, yang bisa merusak alam, contohnya kejadian apa Bu misalnya? Gampangnya gini deh Pak, orang kalau terus-menerus beli, yang paling gampang ya Pak sekarang itu sebetulnya, kita, dan ini pengaruhnya dari Cina sebetulnya, barang Cina itu kan murah, ya kan? Karena murah orang terus-menerus beli. Ya kan? Nah, dan dia tidak memikirkan yang penting buat dia adalah murah, mengenai itu umurnya pendek enggak masalah. Dan gampang barang Cina kan seperti coba kita pikir, larinya kemana? Makin lama makin orang beli terus dan rusak terus, sampah terus ya kan? Waktu membuatnya itu ambil dari alam, bikinnya barang-barang itu kan bahan bakunya dari alam. Betul, Pakai sebentar rusak, buang. Rusak itu jadi sampah, menimbulkan masalah di alam. Karena akhirnya problem sampah kita, kalau kita lihat kayak ke TPA, tempat pembuangan akhir itu, luar biasa. Dan sampah itu sesuatu persoalan yang terutama di kota-kota besar itu menimbulkan depressing. Karena nggak tahu mau diapain gitu loh. Karena sangat banyak. Nah itu tadi, itu salah satu perilaku ekonomi kita sekarang, orang kita di-drive oleh keinginan untuk beli karena murah. Barang Cina itu murah, sering beli, rusak nggak apa-apa, nanti beli lagi, rusak beli lagi. Seperti itu, Pak. Tadi apa lagi Bu? Masalah politik, antropologi, satu lagi Bu, apa Bu? Ekonomi, perilaku. Ekonomi. Iya, paradigma ekonomi. Nah, ini terlalu besar masalahnya, karena ekonomi kita ini kan ekonomi yang istilahnya tuh neoklasik ya, ekonomi pasar. Neoklasik apa? Ya, ekonomi pasar. Jadi ditentukan oleh supply dan demand. Jadi artinya yang menentukan jalannya ekonomi itu adalah pasar, ya. Itu satu masalah. Misalnya aja gampangnya gini deh. Karena dianggap orang pasar itu lebih senang, artinya pasar itu dalam hal ini kan konsumen ya. Konsumen lebih senang belanja di toko yang terang, lampunya ada AC-nya, bersih. Jadi akhirnya dibikinlah jaringan retail Indomart. Sampai masuk ke desa-desa. Alfamart mengikuti sampai masuk ke desa-desa. Yang akhirnya menimbulkan apa? Menimbulkan warung-warung itu pada tutup, warung lokal. Dulu benar. Karena nggak bisa bersaing sama mereka. Iya. Itu kan sangat tidak beretika sebetulnya. Ekonomi yang begitu itu terhadap orangnya, masalahnya. Nah, pandangan yang sama juga, pandangan cara berpikir yang sama juga, itulah yang menguras sumber daya alam, yang penting menjadi uang. Jadi akhirnya mengeksploitasi tambang tanpa mempertimbangkan dampaknya seperti apa pada masyarakat di sekitar hutan, ya kan? Atau juga dampaknya masa depannya terus seperti apa kalau ini misalnya kita habiskan sekarang. Karena mengira sumber daya alam itu tidak ada batasnya. Jadi itulah yang saya bilang persoalan human ecology itu perlu dua pengetahuan, satu ilmu alam dan dua ilmu sosial. Ilmu alamnya ini
kalau cuma sekedar orang itu belajar ekonomi tok, dia nggak akan paham karakter alam, dia nggak tahu hukum-hukum alam, dia nggak tahu perilaku dari alam, nature ini tadi, bahwa alam ini ada batasnya, bahwa alam ini ekosistem sebuah sistem yang tertutup. Jadi isinya ini nggak bisa ditambah dari luar. Kalau ada batasnya. Jadi ada yang sumber daya alam itu ada yang bisa diperbaharui, ada yang nggak bisa. Kalau nggak bisa itu ya kalau habis ya habis gitu loh. Nah itu mestinya kan kalau dipahami dari awal, dimengerti dan dengan perilaku ekonomi yang hati-hati, kan itu dieman-eman bahasa Jawanya gitu loh Pak. Dieman-eman untuk generasi berikutnya. Kalau nggak ada pikiran seperti itu, nggak punya konsep seperti itu di kepala, akhirnya yang terjadi apa? Ya sudah, habiskan aja. Sekarang yang penting jadi uang untuk membesarkan ekonomi. Kadang-kadang di situ pun kebocorannya di mana-mana kan. Indonesia ini kan kebocorannya besar sekali. Sampai ada satu teman saya bilang, kalau negara seperti Indonesia, dia orang boleh. Kalau negara seperti Indonesia ini orangnya ada yang miskin, itu sangat tidak masuk akal. Karena negara itu sangat kaya sebetulnya. Kok bisa, Bu? Bisa. Loh, karena harusnya tuh negara seperti ini orangnya mau cukup semua gitu, karena punya banyak sekali. Karena nggak kalau kita belajar Pak, nggak banyak loh negara di dunia yang dikaruniai potensi alam sebesar Indonesia itu. Negara lain tuh paling punya ininya tok, nggak ada ininya tok, nggak ada ininya. Kalau kita tuh sebetulnya itu punya semua. Mengenai sekarang minyaknya sudah habis dan sebagainya, itu persoalan lain ya. Tapi kan penduduknya juga banyak, Bu. Iya. Persoalannya itu juga penduduknya juga banyak kita. Jadi itu juga satu kecolongan ya yang kita kita biarkan begitu saja. Saya juga karena itu dalam pembahasan di NU Ekoliterasi ini kan saya juga mengenalkan satu konsep daya dukung bumi. Saya bilang bahwa bumi ini terbatas. Jadi kalau orangnya terus bertambah, kita terus membangun, kita terus mengkonsumsi, nggak mikir bahwa ini ada batasnya, itu akan menimbulkan masalah. Jadi salah satunya adalah problem jumlah orang. Karena itu seharusnya sudah waktunya saat ini para pemuka agama, para fakih ya di itu membahas soal ini, membatasi kelahiran ini loh. Ya kan? Itulah yang saya bilang kita butuh ijtihad. Kalau dibilang, oh enggak ada dulu. Ijtihad itu kan maksudnya upaya intelektual, upaya pemikiran yang tidak ada referensinya di dalam hukum-hukum bukan Islam, nggak ada istilahnya, nggak ada dalilnya. Gitu. Nggak ada dalilnya. Iya. Nah, tapi ada persoalan yang dulu nggak ada. Terus gimana? Itulah yang perlunya ijtihad. Karena itu saat ini sudah waktunya kita butuh ijtihad untuk bumi, karena ada masalah di bumi. Bu, contoh yang ijtihad di Indonesia apa Bu? Ya sudah. Contoh keputusan ijtihad yang sudah di Indonesia apa Bu? Belum ada, karena itu saya bilang ini sudah saatnya kita perlu ijtihad. Makanya bukan, maksudnya apakah nggak ada keputusan tertentu yang itu merupakan ijtihad di MUI kan, tugas MUI itu Bu ya. Contoh bukan masalah ekonomi, bukan masalah lingkungan, tapi masalah lingkungan, bukan masalah lingkungan. Apa Bu contohnya? Kalau keputusan Lebaran itu bukan ijtihad Bu ya? Bukan lah Pak, bukan lah. Apa Bu contohnya Bu? Coba ya, saya sendiri nanti kita cari-cari deh. Saya terusnya nggak bisa jawab sekarang. Tapi saya yakin mereka sudah pernah melakukan. Tapi begini Pak Isas, ada satu hal yang perlu kita ketahui. Buat orang Islam perlu tahu. Ijtihad itu tidak gampang dilakukan selama ini. Karena bahkan banyak pihak yang merasa ijtihad itu sudah tidak boleh. Ada istilahnya itu, the gate of ijtihad is closed already. Jadi itu ijtihad itu sudah tertutup pada abad 10. Abad 10. Ketika itu diyakini, ada benernya juga, tapi kalau kita pikir-pikir ada benernya juga. Kalau waktu kita pelajarin studi sejarah Islam ada benernya. Karena gini, waktu abad ke-10 itu diyakini bahwa semua yang diperlukan oleh umat Islam, oleh penganut agama Islam untuk pengetahuan agama dan praktek sehari-harinya sudah cukup dirumuskan. Jadi sekarang ayo kita tutup pintu ijtihad. Sejak itu tidak boleh lagi. Iya betul Pak. Jadi, karena ada bagusnya gini. Karena kalau dari dulu itu dibuka, itu kata mereka. Kalau saya pikir-pikir ya, bukan kata mereka. Menurut saya, ada juga yang berpendapat sama dengan saya.
itu akhirnya ini sudah berubah sekali. Berubah. Ya, sudah berubah mengikuti kemauan orang. Iya, Ya. ikut logikanya orang saat itu Iya, gitu ya. betul, betul. Ya, ya, ya. Karena itu salah satu yang saya di disertasi saya itu saya katakan ini sudah waktunya perlunya istihad kembali. Artinya kalau dibilang sekarang nggak ada istihad pun dari MUI masuk akal karena memang pintu istihad itu sudah lama ditutup sejak abad 10. Jadi kalaupun ada yang mau ngomong istihad pun banyak yang bakal protes. Sudah nggak boleh ada istihad kayak gitu karena semua sudah beres. Nah yang saya bilang pakai ulil amri aja Bu. Ulil amri kan semacam apa kalau pemerintah Cina itu kan memerintahkan anaknya satu gitu kan, nggak boleh lebih dari satu. Itu kan Islam ada kata-kata ulil amri. Iya. Kalau ngomong gitu berarti ngomong khalifah dong. Nanti. Oh iya, wah iya. Bu, ini ngomong-ngomong masalah keseimbangan, misalnya nih ekonomi ngomong orang lingkungan ngomong untuk generasi berikutnya, orang ekonomi ngomong untuk makan besok. Nah ini gimana Bu? Ini kan generasi berikutnya ini kan lama Bu, masih berapa tahun, 100 tahun. Tapi kalau ngomong makan besok ini kan beda urusan Bu, gimana itu? Persoalannya adalah kita makannya apa gitu loh Pak. Artinya makan besok kalau cuma sekedar makan. Masalahnya sekarang ini kan bukan cuma makan. Makan besok itu ya beli ini kan kayak gitu. Oh, gitu. Itulah yang dipersoalkan itu adalah, makanya saya bilang tadi budaya tadi kan Pak. Karena kalau kita itu budayanya, dan itulah akhirnya kemana-mana. Itulah yang diserukan oleh kelompok gerakan-gerakan ekologis itu adalah salah satunya adalah voluntary simplicity. Memutuskan untuk hidup sederhana, meskipun dia sebetulnya mampu berbelanja lebih. Artinya kita mencoba mengukur kita ini hanya butuhnya aja, jangan terus-terusan yang kita ingin dan butuh itu kan beda Pak. Ingin dan butuh ya kan, itu kan dua hal yang berbeda. Kalau butuh itu kan memang perlu untuk hidup. Tapi contohnya Bu? Ingin ya untuk makan tuh kan ingin. Ini ya primer sekunder ya, bukan primer mungkin ya. Iya. Primer. Nah, kalau ingin tuh kan bisa sekunder, bisa tersier gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu itu loh Pak. Jadi kalau misalnya cukup mungkin ya kalau mungkin terlalu detail, tapi kalau misalnya cukup pakai beli sepatu sekali setahun ya enggak usah tiap 3 bulan sekali beli kayak orang-orang sekarang kan gitu Pak. Apalagi anak apa namanya? Diiklanin terus-terusan akhirnya kepingin lagi, beli lagi. Itu kan sumber daya alamnya terkuras. Sampahnya juga menumpuk gitu loh Pak. Nangkep ya Pak ya, kira-kira ya. Ya. Oke, ini memang rumit ya. Oh ekonomi, ya, memang masalah politik ya. Ya, dan itu berkait-kait memang, dia tidak bisa dipisah Pak. Jadi semuanya itu saling karena itu waktu saya membuat penelitian pun, saya berangkat dari studi lingkungan dan berakhirnya saya di sosiologi karena akhirnya ke arah yang meneliti tentang sosiologi komunitas, bagaimana komunitas-komunitas bisa menolong persoalan ini, gitu loh Pak. Ya, dan karena itu penelitian ke sana. Mungkin saya bisa dikasih contoh Bu ya. Culture apa atau adat di mana yang itu menunjukkan bagus untuk lingkungan dan culture di mana yang itu jelek untuk lingkungan. Mungkin bisa dijelaskan apa kota tertentu atau budaya tertentu yang punya efek ke lingkungan gitu loh. Iya. Termasuk juga ekonomi tertentu gitu misalnya. Iya. Di mana ya. Oke. Jadi kalau ngomong culture dulu ya Pak ya. Yang sudah lama terpelihara kan dulu itu bisa dikatakan orang dulu itu lebih ramah lingkungan. Bisa dikatakan demikian. Oh gitu ya, orang dulu lebih lama. Kok bisa buktinya? Sebelum orang menjadi sangat konsumtif. Dan ketika itu ekonomi itu kan belum muncul ekonomi global kan Pak. Belum muncul kapitalisme global dan sebagainya. Jadi kalau mau dicari tempat mana yang masih terpelihara sejak dulu, itu ada beberapa tinggal sedikit. Kayaknya waktu di acara webinar saya pernah jelaskan tentang Bhutan, contoh negara Bhutan. Nah, tapi kan Bhutan tuh negara kecil di kaki gunung Himalaya, ya kan? Jadi Bhutan itu negara Bu ya, bukan kota ya? Negara. Ada satu lagi tempat namanya Ladakh, kalau nggak salah Landah atau Ladakh, itu di Tibet. Itu terkenal tempat itu untuk sustainability, itu contoh yang bisa saat ini bisa dibilang sisa di dunia ini yang sempurna itu ada di situ, gitulah Pak ya. Nah,
saya cuma melihat yang seperti itu sulit sekali diikuti, karena itu yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kayak yang saya tunjukkan di kelas kemarin adalah kelompok-kelompok yang melakukan itu secara sifatnya itu disebut eco community, komunitas yang dibikin oleh orang sekarang dan ingin melakukan perubahan. Terus berangkat dari mana? Dari dirinya sendiri. Dia mengubah caranya hidupnya dia lebih ramah lingkungan, dia lebih sederhana, belanja lebih sederhana, dia berusaha tidak menimbulkan sampah. Jadi kayak misalnya kok kemana-mana dia belanja pakai tas yang itu lagi, jadi nggak mau pakai dari kantong plastik dari toko karena dia nggak mau menimbulkan sampah. Lalu dia berusaha misalnya kalau beli ini karena sudah ada tempatnya ya Pak, kalau di sini kita susah mau beli minyak misalnya, dia bawa botol sendiri. Jadi dia nggak beli minyak yang sudah ada plastiknya. Dia bawa botol, diisi di sana, bawa pulang, nanti dia beli lagi, bawa botol lagi. Kayak seperti itu. Ada orang-orang yang melakukan masuk dalam komunitas-komunitas seperti itu di negara maju. Nah, itulah yang kita berusaha kenalkan kepada masyarakat Muslim di sini, gitu loh Pak. Saya tertarik dengan tadi Bhutan sama apa itu maksudnya apa Bu? Dia itu negaranya itu tidak menerapkan teknologi atau tidak menyetop impor atau dia nggak punya airport atau dia nggak ada internet atau kok bisa mempertahankan lingkungannya Bu? Gimana? Iya. Makanya saya bilang tadi Pak, mereka itu cuma sekedar melanjutkan yang lama. Jadi artinya memang dia tidak terlalu banyak memakai teknologi. Ya, jadi dia bisa dibilang negara kecil. Nah, kenapa Bhutan itu terkenal? Karena dia dalam kerangka berpikir dia tentang paradigma pembangunan dia itu bukan semata-mata materi. Dia punya satu konsep yang menarik. Konsepnya dia itu gross national happiness. Jadi kebahagiaan. Jadi dia itu konsep Raja Bhutan. Dia keluarkan konsep itu dan sampai sekarang menjadi menjadi menarik gitu buat orang-orang di studi pembangunan, karena ada loh yang kayak gini, mikirnya itu nggak cuma pembangunan fisik materi, tapi dia melihat yang penting itu adalah indeks kebahagiaan itu lebih penting daripada ekonomi, gitulah menurut dia. Nah, itulah yang membuat Bhutan jadi menarik gitu Pak. Kalau kita ya sekarang ini di negara kapitalis ini kan pemikiran kita kan bahagia apa kalau nggak ada duit gitu. Apakah orang di sana itu menggunakan sistem penjaring sosial apa kayak di Eropa itu sosialis itu artinya orang yang nggak kerja dibayar atau makanannya berlimpah atau bagaimana kok jadi bahagia itu? Maksudnya kebutuhan dasar ya, bukan kebutuhan yang Iya. Oke, kalau Bhutan beda Pak. Jadi artinya kalau itu kan negara sosialis ya, jadi sistem pembagian Kalau Bhutan tuh kita bisa ngelihat sisi yang menarik tuh karena dia negara spiritual. Jadi dia kulturnya kultur spiritual Pak, karena dia negara Buddha, banyak kuil-kuilnya di sana gitulah. Di kaki gunung ya bisa dibayangin lah kayak di film gitu kan kira-kira. Beda. Jadi di situ menarik untuk studi karena dengan kultur yang berbeda, dia punya definisi hidup baik yang berbeda dengan orang di Amsterdam misalnya. Iya. Ya di sini juga di Surabaya ini juga. Kan zaman sekarang itu kalau kadang-kadang kita berpikir waduh kalau nggak ada uang nggak gimana ini bisa hidup kan gitu. Ya benar. Jadi itu memang tantangan terberat Pak. Jadi dari gerakan kayak ekoliterasi yang kita lagi kembangkan di UNUSA. Karena itu saya bilang sebetulnya ya itu tuh peran konkret dari agama itu di situ sebetulnya. Jadi artinya tugasnya para ulama, para kiai itu sebetulnya adalah bagaimana meningkatkan kemampuan orang masyarakat umatnya untuk mudah bahagia. Itu loh. Jadi kayak syaratnya kayak tadi kayak Pak Isas bilang, ya apa mau bahagia nek gak duwe ngene kayak gini ya kan? Nah, itu berarti kan tugas sebetulnya pendidikan pendidikan agama itu bagaimana membuat itu tuh mudah dicapai gitu Pak. Jadi sifatnya itu lebih ke dalam daripada sekedar perolehan di luar gitu. Kenapa kok harus pemuka agama Bu? Kenapa nggak pemerintah misalnya kementerian menterinya Puan Maharani itu apa Bu namanya Bu? Revolusi mental. Ya nggak mungkin lah Pak. Mana mungkin itu bisa dilakukan. Mau model
model apapun, selama itu tidak spiritual, itu tidak akan bisa. Karena itu, loh, lain soal kalau misalnya pemerintah mau melakukan lebih meningkatkan keadilan sosial, itu bagus sekali. Artinya sudah enggak usah ngomong kebahagiaan, saya mau bagi lebih banyak, lebih adil. Oh itu bagus, itu kita acungin jempol. Tapi contohnya Bu, contohnya adil apa maksudnya? Oh ya, misalnya jaminan sosial lebih tinggi ya kan kepada orang yang memang tidak mampu, orang yang tidak mampu bekerja, maksudnya itu ya kayak di negara-negara. Oh, Pak Isas pernah dengar ada istilah, ada satu ukuran Islamicity Index, indeks keislaman. Itu yang bikin bukan orang yang di nomor-nomor yang tinggi-tinggi itu bukan negara Islam, Pak. Justru negara-negara kecil, negara Skandinavia, New Zealand, itu Islamicity Index-nya tinggi. Nah, yang membuat dia tinggi apa? Keadilan ekonominya. Jadi rata, terbagi rata kepada rakyatnya. Dan intinya di situ mengatakan Islam itu sebetulnya begitu harusnya. Jadi indeks keislaman itu adalah kalau ekonominya itu merata gitu loh, Pak. Apakah misalnya nih Indonesia mau ikut-ikut Bhutan, apakah harus presidennya apa harus ganti pemuka agama dulu supaya bisa mengarahkan supaya tidak materialistis lagi? Atau paling enggak misalnya nih gerakan konkret, mungkin itu dulu nanti gerakan konkretnya nanti saya pertanyakan berikutnya. Oke, saya jawab tidak. Karena pemuka agama model apapun selama cara berpikirnya masih tetap paradigma pertumbuhan, tetap pertumbuhan ekonomi sami mawon, sama saja. Bu, bukannya kita sekolah atau belajar itu bukannya untuk pertumbuhan ke depan, Bu? Gimana? Ya, itu persoalannya, Pak. Itu justru persoalan di di pendidikan kita. Jadi itu nanti di modul 4.0 di ekoliterasi itu kita bicara itu. Jadi harusnya itu seperti apa? Itu sudah ada kritik-kritiknya, Pak. Jadi para pengkritiknya itu mengatakan pendidikan di negara-negara yang berparadigma kapitalistik ya pasti akan melahirkan orang-orang yang akan jadi monster, yang melanjutkan, yang merusak alam semakin jauh dan melanggengkan ketimpangan sosial di sana. Karena memang mereka data untuk itu gitu. Benar Bu, benar. Tidak hanya itu Bu, nggak perlu alam yang dirusak, badan dirusak Bu. Misalnya tidurnya jadi hanya 4 jam. Mata jadi rusak. Itu nggak perlu alam Bu ini kalau masalah sistem pendidikan yang sekarang ini. Ya, badan kita aja dirusak sendiri nih gara-gara pendidikan ini yang memaksa. Jadi ya begitulah Pak. Jadi banyak sekali kekeliruan sana sini. Karena itulah saya di dalam program kemarin itu saya menjelaskan tentang menunjukkan contoh-contoh gerakan-gerakan yang mencari sistem alternatif. Jadi kayak pendidikan alternatif, ekonomi alternatif, bahkan politik alternatif. Mereka membuat self-governance ya kan ya, di dalam kelompok-kelompok kayak Eco Village Transition Network itu dia punya pemerintahan kecil-kecil sendiri. Dalam artian dia mengurus dirinya dan kelompoknya sendiri, gitulah. Tapi di negara-negara maju itu tidak dilarang. Jadi justru didukung, gitu ya kan? Kalau kalian punya niat kayak gitu, bukan terus dikejar-kejar, bukan dikriminalisasi, enggak. Karena mereka tahu orang-orang ini concern terhadap persoalan lingkungan, terhadap persoalan sustainability. Iya. Itu kayak yang komunitas, misalnya bintang film apa itu? Komunitas apa? Ateisme atau komunitas Scientology. Aliran semacam gitu ya. Semacam gitu. Tom Cruise, ya, kalau nggak salah Tom Cruise bukan? Ya, Tom Cruise. Iya, semacam. Tapi itu bukan Yang itu kan bisa dibilang spiritualitas ya, Pak ya. Spiritualitas yang science gitu. Nah, kalau ini bukan, Pak. Sifatnya dia lebih ke arah gerakan seperti social movement dia, gerakan sosial. Mereka gerakan sosial. Iya, karena mereka menata kembali, mengajak orang untuk solidar pada ketimpangan di dunia ketiga, misalnya kayak gitu. Hal-hal seperti itulah dia mengajak orang untuk karena mereka menyadari bahwa ini yang perlu digarisbawahi. Kelompok-kelompok seperti itu yang melakukan inisiatif seperti itu di negara maju, di negara barat,
itu mereka menyadari kalau mereka itu kaya sekarang, sejahtera, itu karena banyak sekali ketidakadilan yang dilakukan di seberang dunia yang lain. Karena sadar ya sekarang mereka ya. Sekali, iya. Iya, iya, Ya itu iya. pada kelompok-kelompok itu, karena itu saya melihat di dunia barat itu bisa dibilang itu secara garis besar itu ada dua kubu. Satu kubu pemerintahnya yang terus melanggengkan sistem lama, sistem imperialistik yang lama. Satu adalah orang-orang, ya itu tadi, ya saintisnya, ya ekologisnya, ya orang-orang social movement-nya seperti itu. Itu sebaliknya. Dan itu biasanya mereka bikin gerakan-gerakan. Biasanya pemerintah sih oke biar aja, karena mereka punya pandangan sendiri gitu. Di Indonesia ada Bu komunitas kayak gitu Bu, komunitas yang mengatur diri sendiri, apa ada Bu aliran apa gitu misalnya? Saya belum pernah ketemu ya Pak. Nanti kalau Pak Isa ketemu justru saya tertarik. Kalau yang kayak Hidayatullah tuh, yang di mana itu? Di Sulawesi itu kan? Ya mereka kan ormas Islam saja, sama seperti NU dan Muhammadiyah. Hanya dia melakukan manhajnya dia punya manhaj itu kayak metodologinya dia terhadap pendidikan ke umatnya itu ke pengikutnya dia atau anggotanya adalah dengan membuat komunitas yang bisa dibilang meskipun tidak arti kata ini tidak terlalu benar ya, eksklusif gitulah. Jadi dia membuat pendidiknya seperti itu. Jadi diajarin lalu dibikinlah sistem ekonomi sendiri kayak gitulah. Yang menurut saya sah-sah saja karena menurut dia misalnya dia ikut di luar itu membuat dia semakin nggak bisa terkontrol. Ya kayak gitu. Jadi ya boleh-boleh saja kan sama kayak yang saya bilang di Eco Village Transition Network di Barat tadi. Iya. Bu, pertanyaan terakhir nih. Oke. Misal nih, Bu Wardah ditunjuk ya, artinya diberi kekuasaan. Nggak tahu sebagai lurah suatu wilayah atau sebagai apa ya, dikasih hak gitu loh. Oke, pemerintah nggak akan ikut campur, nggak akan ibu boleh ngelakuin apa saja gitu ya. Silakan diimplementasikan prototipenya lah, uji cobanya lah gitu. Masyarakat di bawah kendalinya Bu Wardah ini diberi kekuasaan gitu. Apa langkah konkretnya? Iya. Langkah konkretnya nomor 1 di lockdown dulu Pak. Karena selama dia itu masih terkonek dengan bukan dunia luar, maksud saya seperti saya usulkan. Karena kalau bagaimana kita mau kan seperti Pak Isa sudah lihat tadi problemnya kan interdisiplin toh, ada persoalan ekonominya, ada gini. Nah, membuat pendidikannya juga alternatif. Semuanya itu berbeda, Pak. Jadi ya bisa dibilang itu akhirnya tempat yang seperti di lockdown. Ya, oke, di lockdown boleh, Ibu boleh lockdown. Misalnya daerah khusus istimewa atau apalah lockdown. Ya. Langkah, jadi artinya di tembok gitu, di tembok atau jalannya ditutup ya di portal ya? Ya, seperti PSBB gini lah. Ya. Dikasih tembok Berlin gitu, tembok kelurahan gitu ya, ditutup sama kelurahannya nggak connect gitu ya. Terus habis itu Bu, ngapain Bu? Enggak, intinya sebetulnya nomor 1 adalah pendidikannya, Pak, menurut saya. Yang pertama dilakukan adalah pendidikannya, dan pendidikan itu bukan hanya pendidikan formal di sekolah, tapi juga kepada orang tuanya. Karena kita mau didik anaknya pun, kalau anak itu enggak ngelihat contoh dari orang tuanya, kan juga enggak jalan, ya kan? Ya, ribet. Iya. Karena itu saya usulkan ke UNUSA itu membuat paling enggak itu model-model kecil, Pak. Jadi artinya membuat model di sini, membuat model di sini, semacam eco village gitu, yang bisa jadi contoh, misalnya kelompok-kelompok pengajian datang. Saya ngelihatnya kalau untuk gerakan Islam ya Pak ya, tapi kalau mau dibuat model nasionalistik, saya justru belum kebayang, karena kalau menurut saya, apakah boleh di sini membuat sesuatu yang, artinya bukan boleh gini, maksud saya, masa pemerintah mau mendukung, membuat sesuatu yang mengajak orang hidup sederhana, itu kan nanti tidak beli di toko-toko yang menghidupkan ekonomi, nanti Bu Sri Mulyaninya marah kan kayak gitu. Loh kan Ibu dikasih kekuasaan misalnya kan, dikasih kekuasaan khusus misalnya menjadi kepala daerah, kepala kelurahan gitu misalnya kan, boleh ngapain aja kepada warganya gitu. Jadi memang gitu ya, harus diajari sederhana gitu ya, diajari sederhana Bu. Ya, setidaknya begitulah Pak. Salah satunya itu ya, salah satu. Artinya sederhana itu bukan berarti dia menjadi miskin, tapi maksud saya mengalihkan prioritas. Prioritas orang kita itu sekarang itu pada pencarian sesuatu yang bersifat bahasa agamanya itu duniawi.
Ya kan kenapa enggak digeser untuk keilmuan? Itu kan sekarang sudah terabaikan semua, Pak. Urusan ilmu apa itu kan sudah digeser semua untuk urusan konsumtif, ya kan, konsumerisme. Nah, hal-hal seperti itu, Pak. Jadi banyak sekali memang yang harus dilakukan. Tapi boleh sih kalau dikasih satu lokasi gitu. Iya. Maksudnya supaya punya hak sendiri gitu, ngatur pendidikannya, ngajari orang supaya nggak beli-beli gitu apa gitu ya. Bu, ngomong-ngomong masalah kebutuhan primer nih, Prof. Nuh itu punya piramid, ya. Piramid. Ternyata setelah ini paling bawah itu wifi. Oh iya. Memang. Guyonannya itu paling bawah itu wifi gitu ya. Betul. Nah, jadi wifi itu kebutuhan primer. Ternyata ada lagi yang lebih primer lagi dari wifi. Apa? Charger. Charger, iya baterai. Nah, itu bagaimana? Maksudnya begini, saya guyonannya begini. Sekarang itu kebutuhan primernya orang itu, nasi itu sudah bukan primer gitu loh. Nasi itu primer, iya primer, tapi primer banget itu gitu loh. Ada primer juga, yaitu wifi, koneksi internet atau charger tadi. Itu bagaimana, Bu? Kan kalau Ibu bilang beda loh, nasi dengan internet itu urusannya beda. Iya. Saya nggak pernah melihat masalah dengan kegunaan IT ya, Pak ya. Saya justru melihat itu banyak gunanya gitu. Artinya even untuk gerakan perubahan ke arah sustainability pun itu bisa jadi berguna. Sama ini hubungannya dengan tadi, Bu, hidup sederhana tadi, Bu. Kan kalau punya internet kan nggak sederhana, Bu. Dia harus bayar per bulan berapa. Ada pengeluaran khusus untuk internet. Itu yang saya bilang tadi, menggeser prioritas tadi kan, Pak. Jadi artinya kalau sesuatu yang bersifat keilmuan untuk perbaikan, kenapa enggak memanfaatkan? Oh, baik. Ya. Tapi bukan membuang uang untuk sesuatu yang sebetulnya enggak perlu. Yang saya bilang tadi, setahun beli sepatu berkali-kali, beli tas yang mahal berjuta-juta, kan seperti itu yang terjadi di masyarakat kita kan begitu. Pakaian setiap ada acara manten gantiin. Itu loh yang maksud saya. Kalau untuk mencari ilmu, justru menurut saya harus digeser ke sana. Orang Butan melakukan juga? Butan. Kalau Butan kan saya bilang tadi itu contoh satu tempat yang mengkonserv, mempertahankan yang sudah lama, ya kan? Jadi saya nggak yakin dia juga seperti itu. Cuman kita sekarang mending berangkat dari mengubah, yang paling tantangan terberat adalah mengubah masyarakat yang sudah kadung urban kayak kita. Membuat menjadi meniru Butan kan susah, ya kan? Kalau Butan lebih mudah, dia mungkin nggak pernah mengalami terurbanisasi besar di sini. Jadi tantangan terbesar adalah bagaimana menggeser orang-orang yang sudah kadung urban ini menjadi lebih melek, ngerti persoalan ekologis, lalu ngerti bahwa kalau dia gini terus nggak bisa berlanjut, artinya anak cucunya dia itu akan bermasalah. Mungkin mereka sebenarnya nggak terlalu peduli ya kadang-kadang. Itu masalahnya di situ, Pak. Karena ini kaitannya sama etika terhadap generasi berikutnya. Nah, hal-hal seperti itulah, Pak. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Istas tadi, bagaimana sikap yang terbaik menghadapi kayak misalnya menggunakan IT. Ada satu kajian ya Pak ya, dari Pricewaterhouse, itu dia mengeluarkan 4 kira-kira dunia ke depan ini seperti apa terhadap waktu itu dia berbicara tentang pekerjaan, job untuk anak generasi muda. Nah, dia bilang dunia itu bisa jadi ke depan ini kemungkinannya itu merah, biru, hijau, dan kuning. Nah, merah itu adalah kalau IT, semuanya itu IT minded, gitu ya kan? Ya kan? Nah, semuanya ini sebetulnya merah, biru, kuning, dan hijau ini sudah terjadi saat ini. Cuman maksud saya kita perlu melihat keempat-empatnya, karena selama ini kalau orang IT itu cenderung cuma tahu merah tok, ya kan? Kayak misalnya orang IT gitu ya, dia cenderung membayangkan dunia ini hanya nanti IT yang maju, gitu ya kan? Dia nggak melihat bahwa ada juga kemungkinan hijau. Artinya hijau apa? Kalau problem climate change ini benar-benar makin membesar, maka nggak cuma merah. Persoalannya adalah persoalan dunia kalau hijau gimana? Orang harus green gitu loh, Pak. Orang harus mengubah cara hidup dan sebagainya. Seperti sekarang Bu ya, harus sehat ya. Sekarang kan yang utama kan sehat dulu ya. Ini kan dipaksa ya. Dipaksa sehat ya. Menurut saya kayak kejadian COVID ini sebetulnya
kayak semacam dipaksa melihat bahwa dunia ini bisa hijau juga, nggak cuma merah, nggak cuma biru. Biru adalah bentuk kalau kira-kira selanjutnya ini terus ekonomi kapitalisme dengan model konglomerasinya terus berkembang, itu biru kata dia. Biru, oke. Itu munculnya IT, anak-anak muda yang usaha kayak Gojek berhasil, gitulah Pak ya. Lalu yang hijau juga harus diingat, kalau problem lingkungan terus membesar, nggak merah tok, nggak biru tok, ada masalah ini. Gitu. Ada masalah ini. Iya, begitulah Pak kira-kira. Tadi warnanya apa? Merah, hijau, biru? Satunya kuning. Kuning adalah ketika dunia ini makin makin ini pun juga mulai terasa sekarang. Makin sulit, ini kan ketika dia Pricewaterhouse waktu bikin 4 itu kan waktu dia bicara tentang employability, tentang tempat bekerja, tempat lapangan kerja di masa depan ya kan. Nah, kuning ini adalah ketika dunia itu makin sulit sehingga orang-orang anak-anak muda itu harus membuat bukan cuma sekedar manajerial, tapi dia sendiri harus bisa bikin sendiri. Jadi dia menjadi produsen kecil gitu. Nah, saya melihat ini pun muncul mulai di masalah COVID ini. Akhirnya anak-anak muda yang sulit mencari kerja, ada yang bikin usaha roti, ada yang bikin baju, ada gitu-gitu. Itu sudah saya melihat ini udah mengarah ke kuning gitu lah Pak. Jadi artinya ke depan ini, kalau saya melihat ya bayangan saya, itu lebih mungkin merah, hijau, dan kuning. Biru sih makin lama makin kecil. Karena nggak mungkin kalau biru dilanjutkan itu kan tambah habis sumber daya alam gitulah Pak. Jadi harusnya itu merah, hijau, dan kuning kira-kira. Bu, pertanyaannya udah habis Bu. Tapi sebelum kita akhiri, saya ingin Bu Wardah memberikan pesan kepada masyarakat yang melihat video ini untuk mewujudkan sadar lingkungan tadi, ekoloterasi tadi berdasarkan apa mungkin keagamaan atau apa. Mungkin pesannya yang ada, kan saya lihat Ibu Wardah punya beberapa quote-quote itu, mungkin itu bisa disampaikan ke masyarakat yang melihat agar mereka kena gitu atas idenya Bu Wardah ini. Pesan ya. Semacam apa ya, himbauan atau apa, atau kata sesuatu yang mereka akhirnya tertancap ke dalam pikiran sehingga bisa menangkap maunya Bu Wardah ini seperti apa. Sebagai contoh misalnya Bu Wardah bilang, karena kita nggak perlu nunggu lagi pemerintah, kita bikin sendiri, nggak usah nunggu, kita bikin aturan sendiri dulu, nggak perlu nunggu negara bertindak. Kalau kita sudah sadar duluan, negara sadarnya lama ya. Nah itu contoh satu mungkin, atau yang masalah tadi juga pemuka agama. Itu yang Pak Hista sebutkan sudah cukup mewakili yang saya maksudkan. Saya rasa begitu ya Pak. Iya. Jadi artinya saya cuma ingin masyarakat itu lebih jadi bukan, bahasa Inggrisnya itu sleepwalking. Sleepwalking itu kayak orang jalan sambil tidur itu loh Pak. Kenapa itu? Orang tidur ngelindur namanya. Ngelindur. Ya, orang tidur yang jalan itu loh. Nah, saya lihat masyarakat sekarang itu seperti itu. Kayak orang tidur jalan. Nggak nyadar bahwa ada persoalan lingkungan yang sangat besar, dia nggak peduli. Semuanya itu kayak nggak ada apa-apa, ya kan? Jadi sehingga dia nggak merasa harus melakukan apa-apa. Nah, karena itu saya berharap sebetulnya, ayo kita mulai melek gitulah, lihat bahwa ada masalah di kanan kiri kita. Dan ayo melakukan sesuatu, berangkat dari mana? Nomor satu ya dari diri kita sendiri, diri kita dan keluarga kita. Loh, kalau itu mereka lakukan, mereka juga senang kok. Hasilnya itu langsung dirasakan sendiri. Jadi saya sudah mengajarin orang untuk seperti ini tuh sudah lama Pak Ista. Saya jadi sudah masuk dalam gerakan kayak semacam organic movement gitu ya, itu sudah 20 tahun lebih. Jadi, apa Bu yang diajarkan ke masyarakat Bu? Mungkin bisa kasih contoh. Kalau organic movement itu kan kayak semacam kasar, gampangnya itu gaya hidup yang bahkan dari mulai makan pun kita sesuatu yang paling basic kan, kegiatan manusia paling basic itu kan makan. Itu sudah peduli sama lingkungan dan peduli pada sesama gitulah.
Nah, peduli pada lingkungan, pada peduli pada sesama maksudnya gini, dengan membeli hasil pertanian organik. Itu kan ya kita, karena umumnya di gerakan organik itu kita belinya itu kenal petaninya, tahu ada artinya. Nah, itu kan kita care gitulah sama si petaninya. Pertanian organik itu kan ramah lingkungan kayak gitu kan, Pak. Itu kecil-kecil gitu aja, nanti di rumah dia wujudkan juga dengan dia menanam, rumahnya itu hijau, itu aja sudah senang kok. Jadi artinya saya mau ajak, ayo mulai diri kita dan keluarga kita, lalu bentuklah komunitas-komunitas seperti itu. Oke. Ya, jadi itu ya disampaikan. Minimal, langkah minimal maksud saya. Karena kalau nunggu negara enggak bakal berbuat sesuatu. Nunggu ulama, nunggu kiai, nunggu pemuka agama. Sampai hari ini saya belum temukan, karena itu saya ketok-ketok gitu dengan program NU Ekoliterasi ini, saya ketok pintunya. Ini perlu ijtihad gitu loh. Makanya, kalau kita jadi kiainya sendiri aja Bu, kita jadi kiainya sendiri aja, kita ngaku sebagai kiai itu nggak bisa Bu ya? Nggak punya masalah gitu. Emang bisa, warga Nahdliyin mana mau kayak gitu. Dihujat gitu. Iya. Jadi intinya persoalan ini sangat kompleks memang, tapi saya melihat sekompleks, memang luar biasa kompleks, tapi saya yakin memulai dari diri sendiri itu aja, rewardnya itu langsung kok Pak. Hasilnya itu kita rasakan sendiri langsung. Artinya nomor satu kita merasa dekat, attach dengan alam, ya kan. Nomor dua, bentar Bu. Memulai itu masih gimana? Memulai itu bisa makan vegetarian satu. Harus tidak beli, nggak harus vegetarian. Harus vegetarian. Maksud saya. Pokoknya beli dari petani terdekat. Ya beli. Nah, kalau macam membuka. Jadi gini loh Pak, maksud saya itu susah disampaikan. Kalau kita terus berbelanja di supermarket ya, saya melihat orang-orang kelas menengah ke atas. Kita cuma berbelanja di supermarket, kita itu semacam sampai kadang-kadang kita itu lupa kalau sayur itu sebetulnya berasal dari kebun. Orang anak-anak kecil tuh kalau ditanya di kota besar, sayur itu dari mana? Dari Hero gitu ya kan, dari Carrefour, dia taunya begitu. Telur itu dari mana gitu, dia cuma taunya itu. Dia nggak tahu dikeluarkan oleh ayam, dia nggak tahu bahwa sapi susu yang dia minum dengan merek Greenfield atau Deka itu berasal dari sapi, itu dia nggak tahu gitu loh Pak. Hal-hal semacam itu tuh kecil, tapi itu sudah hilang di masyarakat kota. Nah itulah yang membuat mereka tambah sleepwalking tadi, kayak orang jalan sambil tidur tadi, dia semakin nggak peduli sama lingkungan, karena dia merasa itu ada di toko kok, ngapain saya pusing gitu kan. Jadi ini sebetulnya kejadian COVID ini agak memaksa orang untuk sedikit berhenti dari jalan sambil tidur tadi gitu loh. Iya. Bu, mungkin kasih tahu Bu, apa saja Bu? Apa memulai dari diri sendiri itu memulai ngapain Bu? Mungkin mulai olahraga atau mulai apa gitu Bu? Mungkin jadi kasih contoh Bu, apa Bu? Enggak, ya mulai dari nomor satu yang kecil aja. Kita yang tadi saya bilang, kita mulai nyadari lagi bahwa kita ini butuh sama alam, ya kan. Satu ya. Semua dari alam ya kan, nomor satu. Yang kedua, wujudkanlah di rumah, kita nanam, kita ya kan, kita menghidupkan rumah. Nah, hal-hal seperti itu tuh kecil, tapi apalagi orang yang punya anak kecil ya, anaknya masih kecil, itu akan memberikan pendidikan yang luar biasa pada mereka. Jadi mereka pun juga sejak kecil melihat gitu kan, bahwa kita ini ada hubungan sama alam kayak gitu. Lalu selanjutnya ya melek masalah peduli pada petani misalnya. Kita kalau beli di pasar atau di kelompok kayak di ini yang saya ngomong kelompok organik ya. Itu kadang-kadang itu sudah beli barang organik aja, ibu-ibu itu kalau ada yang bolong, ada yang kelihatan jelek sayurnya itu komplain luar biasa. Padahal itu kan petaninya ngadepin masalah dengan hama misalnya. Ya kan? Dan itu kalau dimakan enggak apa-apa loh. Sayur yang bolong itu dimakan tidak apa-apa buat orang. Kenapa kita ribut gitu loh. Maksud saya karena kita terbiasa untuk termanjakan oleh kayak di supermarket kan semuanya harus cantik. Semuanya kan? Cantik. Nah hal-hal kecil-kecil seperti itu loh Pak. Itu yang menurut saya perlu itu berangkat dari rumah sebetulnya. Ya kan? Nanti terus di sekolah juga kita mulai mengajarkan kepada anak bahwa kita itu tidak semata-mata berpikir mengenai pertumbuhan. Ini pekerjaan gede memang, bagian departemen pendidikan ya. Tapi setidaknya ada, mungkin kalau ada di kayak pesantren gitu punya
yang saya usulkan ke program di UNUSA itu kita membuat pesantren percontohan gitu Pak ya, pesantren eko ya, bukan eko pesantren yang kayak yang selama ini disebut green pesantren tapi nggak ada yang jalan. Sudah saya dengar sejak tahun 90. Karena memang sifatnya saya nggak tahu, mungkin semacam ada funding gitu kali, terus habis gitu sebentar terus nggak jalan, kan banyak yang kayak gitu. Iya, ya kan? Saya ingin sesuatu yang berangkat dari dalamnya si pesantren sendiri, kiainya sendiri nyadar ada masalah, terpanggil, lalu membuat itu, gitu loh Pak. Sehingga orang-orang kota ini datang kepingin lihat sih kayak apa sih, datanglah ke situ berekowisata, oh kayak gitu ya caranya. Kan itu masuk, ya kan pelan-pelan hal-hal kayak gitu perubahan-perubahan masyarakat gitulah Pak. Iya, pendidikan ya. Iya. Pendidikan, perubahan cara hidup, perubahan cara hidup ya. Oke. Ya Bu, kayaknya di situ kuncinya Bu. Iya, terima kasih. Ya. Kayaknya sudah cukup lama ini waktunya Bu. Ya. Bu Wardah, terima kasih atas ilmu yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi masyarakat yang melihat. Saya ucapkan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wardah atas ilmunya.